Alkitab itu baik, sungguh baik bagi kita. Tapi pertanyaannya, apa yang bisa kita balas segala perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2021? Hanya dengan kita mengucap syukur, hanya dengan kita menyembah Tuhan. Hanya itu saja yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian. Dengan apa akan dibalas kebaikan Tuhan? Kau pulihkan
bisa kita balas untuk kebaikan-Mu Tuhan di tahun 2021 ini. Biar kita merenungkan segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan. Kita ingat kembali apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan, anak-anak, studi anak-anak kita, kesehatan kita, berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita boleh ingat kembali segala kebaikan Tuhan, biar kita boleh hari ini merenungkan apa yang kami bisa balas ya Tuhan. Biarlah kami boleh menyatakan ya Tuhan di dalam hati kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menyembah-Mu ya Tuhan. Kami juga mau sungguh-sungguh bersyukur untuk segala kebaikan. Mari kita naikkan refnya saja. Dengan apa akan kubalas segala kebaikan? Terima kasih lagi Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, bahkan di penghujung tahun 2021 di minggu yang terakhir ini Tuhan, kami masih ada di rumah Tuhan. Siapakah kami Tuhan yang boleh berdekat dan terus berdekat kepadamu, kalau bukan berangkat dari kasih dan anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Ingatkan kami terus-menerus bagaimana hidup untuk selalu mengucap syukur kepadamu, dan juga belajar untuk makin mengasihi Tuhan di dalam waktu-waktu selanjutnya yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Serta kami akan membuka firman Tuhan, membaca dan merenungkannya. Tuhan memimpin dan menyertai hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan ketidakberdayaannya. Biarlah Tuhan boleh pakai menjadi saluran berkat untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Ya, kita baca dulu firman Tuhan ya, dari kitab Galatia pasal 4 ayat 4 dan 5. Galatia pasal 4 ayat 4 dan 5. Sudah dapat? Oke. Kita berkata, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ada lagi bacaan firman Tuhan, kita buka dari kitab Injil Lukas. Mari kita buka Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-38. Berkata, Lukas pasal pertama 34 sampai 38 berkata, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Dapat semua? Masih ada yang masih belum. Sudah ya. Saya ulang lagi. 34 berkata, maka kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?
kami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Satu lagi firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai dengan 19. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19 berkata, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat yang ke-16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, come follow me, ikutlah. Amin. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari lepas hari. Bagaimana hari ini? Apakah engkau dan saya senang? Apakah kita senang hari ini? Halo? Senang? Benar senang? Nah, puji Tuhan. Tadi pagi waktu saya bangun, saya siap-siap mau berangkat. Saya tahu jam 10 ibadah di sini. Tapi tadi waktu saya mau berangkat itu saya target saya 8:30 saya mau jalan. Tapi sebelum 8:30 saya rasa kok perut saya kok nggak enak. Dari kemarin sudah kurang enak perut saya. Saya berdoa, Tuhan pimpin supaya jangan sampai sakit perut ini menghalangi saya untuk datang pergi pelayanan. Masih agak mulus-mulus gitu ya. Target 8:30 mau jalan. Nyatanya akhirnya saya mesti ke toilet dulu, ya beres-beresin lagi. Tadi saya berangkat jam 9 kurang 9 kurang 10 lah. Molor 20 menit dari target. Hati saya mulai gelisah gitu. Saya paling takut kalau datang pelayanan itu terlambat. Tadi saya sampai di sini jam 9:30-an kalau nggak salah. Ada saudara kita, saya baru kenal nih saudara kita ini, saudara Yosua ini, saya baru kenal. Saya kenal papinya. Oh, udah lama tempo dulu gitu ya. Kayaknya rasanya sudah jadi makin tua gitu ya. Saya kenal papanya, seorang pendeta juga di Gereja Kristus di Taruna. Tapi setelah itu berkembang ke Semanan. Saya pernah ketemu. Jadi kita ngobrol-ngobrol, saya tanya, apa kabar? Selamat pagi. Saya nggak terlambat kan? Lalu dia bilang, oh belum, masih setengah jam Pak. Hatiku senang sekali.
Rasa bahagia udah sampai di sini. Waktu tadi saya agak cepat di jalan. Saya harus cepat karena saya udah mau 20. Jadi sorry tadi saya agak ngebut jalan. Jadi kayak pembalap saya di jalan. Itu nggak ada yang lihat kan? Nggak ada yang lihat saya kan? 9:30 saya sudah sampai di sini. Saya boleh bersyukur kepada Tuhan. Boleh tiba, udah sampai tempat. Waktu dari hati saya rasa senang sekali. Tadi waktu kita menyanyi memuji Tuhan, saya lihat Pak Rodi, saya lupa tadi namanya, tapi saya ingat gitu. Sudah beberapa kali ketemu sama Pak Rodi, saya lupa namanya, tapi saya lihat dia orang Makassar, dia gaya pasti begini ya. Dulu saya pernah tugas di Makassar juga, rupanya Pak Rodi ini ada familinya saya kenal gitu ya, dengan keluarga Pak Kabo itu ya, Bu Lini Kabo, tadi dia sebut namanya coba Messi Kabo. Meni Kabo ya, saya kenal juga Pak itu Peter Kabo ya, pernah jadi dokter jantung dulu di sini, pernah saya datang ya. Ya Bu Lini Kabo itu majelis kita di Greenfield. Saya lihat Pak Roni tadi mainnya wah semangat sekali. Saya lihat itu bos kita nyanyi semangat sekali. Saya nggak bisa muter balik lihat saudara gitu, tapi saya percaya saudara, hati saudara penuh dengan penuh sukacita, penuh dengan kegembiraan. Dari mana tahu? Dari paduan suara, dari semua yang saudara tampilkan begitu ya. Saudara menyanyi dengan penuh sukacita. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hati kita senang. Kenapa senang saudaraku terhadap Tuhan? Karena kita boleh ada di dalam Kristus hari ini. Kita boleh mengenal Dia. Kita boleh menyembah Dia. Kita boleh berdekat pada Dia. Dan kita boleh berjalan bersama dengan Dia. Sampai di penghujung ini. Waktu musuh telepon saya, bisa nggak nanti jadwal tanggal 26? Wah, hati saya senang luar biasa. Hati saya sangat senang. Saya bilang bisa musuh. Apalagi di minggu yang terakhir, wah itu jadi satu beban yang sangat besar. Kayaknya banyak sekali yang saya mau sampaikan pada saudara. Tapi nggak mungkin ceritain semua. Nggak pulang-pulang kita nanti. Ya. Temanya apa? Bersyukurlah kepada Tuhan. Tidak hanya berhenti sampai bersyukur, tapi harus makin mengasihi Tuhan. Nah, kita baru merayakan hari Natal. Kita lihat bagaimana kasih dan kuasa Tuhan yang begitu besar. Waktu Tuhan sampai, tidak ada seorang pun yang mampu dan sanggup menghalangi waktu Tuhan itu. Apapun yang menjadi rintangan dan kendala tidak mungkin bisa menghambat rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Bukankah Anda dan saya hari ini bersyukur kepada Tuhan? Bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita masih boleh merayakan hari Natal di tahun ini. Kita masih bisa memperingati Natal di tahun ini. Tahun yang tidak mudah, tahun yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Tapi kita percaya bahwa pergumulan dan tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita tidak membuat kita jatuh, patah semangat, mundur dan kendor. Amin. Tapi makin merenungkan dengan sungguh-sungguh akan pelayan itu. Lihat sudah, tadi kita mau mulai kan, sudah perhatikan, mungkin sudah bisa lihat jam. Kok belum mulai, sudah jam 10. Saya buka jam, saya sudah jam 10 lewat 8. Ada something wrong apa kali ini? Ya tahu? Lalu lalang baju mundur, keluar masuk. Yang ini handphone yang dikeluarin, ini kenapa? Saudara, terkadang Tuhan tantangan selalu bisa terjadi. Tak kala kita ingin berdekat, tak kala kita ingin memuji, tak kala kita ingin menyembah Tuhan, ada tantangan di situ. Tapi tak kala kita melihat teman-teman kita tadi maju keluar masuk lalu lalang, ayo langkah maju. Wah, saya dengar di depan karena saya dengar sekali suaranya ya. Jangan, udah lewat kita mulai. Nah, itu terus maju masuk nyanyi. Wah, ngegos langsung istilahnya. Bersama Tuhan kita maju terus, pantang mundur. Sudah katakan Tuhan, kita lihat waktu Tuhan tiba. Di catatan kita Lukas pasal 1 tadi kita lihat malaikat Tuhan datang kepada Maria. Kisah ini sudah sangat sering kita dengar. Tapi bagaimana kita menghayati dan merenungkan secara mendalam betapa kasih Tuhan yang begitu besar datang kepada satu pribadi.
Kalau satu pribadi ini tidak siap untuk menerima anugerah yang besar ini, mungkin saya tidak terjadi, bukan? Kita lihat satu dialog terjadi waktu malaikat itu datang. Bagaimana mungkin? Aku belum bersuami, nggak mungkin bisa terjadi. Bagaimana aku bisa mengandung? Aku belum bersuami. Itu normal dan wajar, reasonable. Tapi bagaimana malaikat itu memberikan penjelasan yang sangat jelas. Setelah itu kita lihat Maria mengerti dan memahami dengan sungguh bahwa rancangan Allah yang begitu besar mau dinyatakan melalui hidupnya. Kata kita berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Aku menerima dengan sepenuh hatiku dan dengan sepenuh kesetiaanku menjalaninya. Kira-kira kalau saudara mengalami hal yang sama, bisa kita jalani itu? Saya percaya itu tidak mudah, sangat sulit, sangat berat. Dan kita lihat Yusuf juga diam-diam, dikatakan orang yang saleh kok diam-diam ingin menceraikan Maria. Tapi kita lihat malaikat Tuhan datang berbicara pada dia lewat mimpi, berkata, Yusuf, jangan takut, ambil Maria, karena anak yang dilahirkan itu dikandung itu dari Roh Allah, dari Roh Kudus. Kita lihat setelah pemberitaan itu, konfirmasi itu dinyatakan kepada Yusuf, kepada Maria dan kepada Yusuf. Catatan Alkitab berkata mereka menerimanya dan menjalaninya sampai pada akhir. Saya menemukan kisah ini, Tuhan engkau luar biasa. Memilih Maria dan Yusuf di dalam pekerjaanmu yang sangat besar dan sangat agung. Tidak ada yang lebih agung daripada itu. Hanya satu-satunya peristiwa dan sejarah agung umat manusia, di mana Allah sebagai pencipta langit dan bumi datang ke dalam dunia, menjadi di dalam ciptaannya. Dia pencipta menjadi seperti dicipta. Luar biasa, saudara. Yang tidak terbatas menjadi yang terbatas, yang bisa buat segala sesuatu, tapi sepertinya tidak bisa berbuat segala sesuatu, membatasi dirinya, mengosongkan dirinya. Kata-kata kitab Filipi pasal yang kedua. Betapa agung pekerjaan itu. Tidak ada yang lebih agung, hanya itu satu-satu. Dan itulah kita lihat kekristenan. Tidak ada di tempat lain, hanya ada di dalam kekristenan. Ada Kristus di dalamnya. Itulah jaminan hidup kita yang termulia dan terindah. Tatkala engkau dan saya percaya kepada Tuhan, menerima Dia sebagai Tuhan dan Selamat, bagaimana kita menghidupi hidup yang Tuhan berikan pada kita ini. Sekali lagi, di dalam perjalanan kita lihat Maria dan Yusuf. Setelah dia menerima, dia jalani dengan setia. Banyak sekali rangkaian itu, mungkin saya tidak perlu ceritakan panjang lebar lagi karena Bapak Ibu sudah banyak mendengar. Menjadi koreksi dan perenungan yang dalam akan peristiwa yang dia alami dan jalani dalam hidup. Ada di sisi yang kurang enak kita lihat dalam Alkitab, tetapi ada sisi yang indah. Kita lihat bagaimana waktu Maria menerima itu, maka mereka itu meninggalkan dia dan proses karya kuasa Tuhan bekerja dan berkarya. Dan kita melihat saudara dengan Tuhan, bagaimana Tuhan memakai para gembala, orang Majus, Simeon, Hana, Elisabeth. Bagaimana Tuhan menyatakan kebesaran dan keagungan Tuhan lewat peristiwa dan peristiwa. Tapi peristiwa yang lain kita lihat juga. Waktu Yesus dilahirkan, orang Majus datang tanya pada Herodes, di manakah dia yang dilahirkan? Herodes mulai kebingungan dan kebakaran jenggot dia. Aduh, ada raja baru. Wah, ini saingan yang luar biasa. Maka keluar perintah, semua anak di bawah umur 2 tahun bunuh semua. Satu peristiwa yang menggemparkan dunia. Tapi Tuhan pimpin Maria Yusuf pergi ke Mesir. Perjalanan yang jauh, harus menjalani dengan sulit, dengan susah payah. Tapi kita lihat
Maria dan Yusuf menyimpan di dalam hati dan merenungkannya di dalam hati. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sampai akhirnya Kristus dilahirkan, bukan? Kristus dilahirkan. Yang kita lihat dalam catatan kitab, Kristus usia 12 tahun berada di dalam bait Allah, berdialog dengan alim ulama. Itu orang bingung siapa dia ini, luar biasa, hikmatnya melampaui segala sesuatu. Kalau kita lihat Tuhan Yesus umur 30 tahun keluar mulai berkhotbah di khotbah di bukit, Matius pasal 5 sampai pasal 7. Kita lihat pengajaran yang luar biasa hebat. Banyak murid-murid, 12 murid Tuhan dipilih untuk mengikut serta dia di dalam pelayanan berikut. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita lihat bagaimana kehadiran Kristus memberikan contoh dan teladan yang sangat indah, mempersiapkan 12 muridnya yang khususnya kita tadi baca di dalam kitab Injil Yohanes pasal 21. Siapakah Petrus? Seorang yang ingin terkemuka, seorang yang ingin tersohor, number one, nggak mau nomor 2. Kelihatan seorang yang lebih rohani, yang lebih spesial, lebih hebat, lebih pintar, semuanya pengen yang lebih. Tapi catatan Alkitab berkata dia menyangkal Yesus 3 kali. Ayam berkokok, dia sadar, aduh Tuhan, apa yang kau katakan ini benar. Bapak Ibu, kita renungkan kisah ini, satu perjalanan kehidupan dalam kita mengikut Tuhan. Saya percaya tidak ada yang sempurna. Siapapun tidak ada yang sempurna. Ada titik kurangnya, ada titik lemahnya, ada juga titik strength kuatnya. Nah, bagaimana kita melihat rancangan dan karya Allah di dalam hidup kita dan melalui kehidupan kita yang Tuhan ingin nyatakan di tengah zaman ini. Tuhan sudah pakai Petrus sedemikian rupa. Dia menyangkal Tuhan, yang berkokok 3 kali. Tapi waktu di dekat salib, sebelum Yesus naik salib, Yesus melihat wajah, melihat Petrus, memperhatikannya sampai dalam. Engkau pernah jatuh, dan memang engkau pernah jatuh, pernah menyangkal. Tapi pandangan, penglihatan Kristus itu kepada dia tidak membuang dia, tidak mengesampingkan dia. Tapi catatan Injil pasal 21 di Danau Galilea, Danau Genesaret, Tuhan Yesus datang kembali. Waktu Yesus bangkit dari kematian, datang ketemu lagi dengan Petrus dan berbicara secara personal pada dia. Ini pengalaman-pengalaman yang sangat penting, sangat mendalam. Bagaimana kita juga yang Tuhan hidupkan, hadirkan di tengah dunia ini. Di dalam perjalanan kehidupan ada banyak tantangan dan pergumulan, ada banyak godaan, ada banyak juga cacat celah. Sekalipun sebagai hamba Tuhan, ada kekurangan, ada keterbatasan. Tapi bagaimana kita melihat kesempatan yang Tuhan berikan, kita melihat bagaimana Tuhan tetap mau memakai kita, maka harus ada restorasi terjadi dalam hidup kita. Kesungguhan dan kesetiaan, introspeksi diri, kesadaran diri yang sungguh bahwa Tuhan masih beranugerah kepada setiap kita, dan Tuhan masih mau pakai kita sampai hari ini. Kami di kelompok grup kami ada satu grup Hosana. Kami mula-mulanya itu ada beberapa keluarga. Nah, kami baru merasa kehilangan ada satu teman kami yang kena cancer, sudah 5-6 tahun dia sakit. Beberapa hari lalu dia meninggal dunia. Kalau saya boleh cerita sedikit bagaimana pengalaman sakit penyakitnya yang begitu menggerogoti terus. Dari yang lemah makin kuat, makin membuat dia tidak berdaya. Tadinya dia seorang yang begitu lincah, begitu riang, begitu semangat, makin lama makin kendor, makin suat badannya. Tapi dalam perjalanan itu dia terus berdoa pada Tuhan, Tuhan, saya mau tetap melayani Tuhan sampai habis. Nah, kami punya grup Hosana ini sering nyanyi, kami punya vokal grup, kami sering nyanyi ke gereja-gereja.
waktu ayat 6. Nah dia rindu sekali waktu hari-hari menjelang terakhir. Dia minta kami doakan yang biasanya kami tidak bisa mendoakan permintaan. Itu permintaannya, doakan saya supaya saya cepat pulang. Kita sebagai hamba Tuhan diminta doakan saya supaya saya pergi, selesai hidup ini, mati gitu. Kita sebagai hamba Tuhan tidak berani karena kita bukan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa. Hanya kita benar Tuhan, jadikanlah kehendakmu dan rencanamu yang terindah dalam hidup kekasih kami. Satu hari sebelum dia meninggal, malamnya itu dia berkata kepada suami, siap-siap, besok saya pagi-pagi mau pulang ketemu Tuhan. Itu disaksikan oleh suami. Nah, jadi saya mau katakan lewat sharing sedikit ini, bagaimana seseorang yang hidupnya dekat dengan Tuhan dan menggumuli dirinya terus-menerus bersama dengan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana Tuhan terus memimpin kehidupannya sampai pada akhirnya. Dan kita lihat Petrus juga begitu, catatan kitab tadi kita baca Injil Yohanes pasal 21 ayat 18 dan 19 dikatakan itu bagaimana nanti itu banyak. Bagaimana dia akan mati. Kita lihat bagaimana pimpinan Tuhan yang begitu ajaib Tuhan nyatakan pada dia. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus berkata, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Kalau Tuhan Yesus tanya dia sampai 3 kali, saya percaya sekali dia menjadi begitu gelisah di dalam hatinya. Dan dia ingat lagi semua apa yang sudah dia lakukan kepada Tuhan. Di dalam segala kebodohannya, dalam segala ketidaksetiaannya, di dalam ketidak macam-macam dalam hidupnya kepada Tuhan. Membuat runtuh semua yang ucapan-ucapan yang bagus, indah semua itu. Hanya bisa berkata, Tuhan, Engkau tahu apakah aku mengasihi Engkau. Ini jadi perenungan dalam hidup kita di minggu yang terakhir ini. Sedikit waktu lagi kita akan selesaikan 2021. Kita masuk 2022 yang masih kita tidak tahu juga kira-kira 2022 gimana ya situasi tantangan pandemi yang kita sedang masih jalani ini. Gak ada seorang pun yang tahu. Yang pertama yang perlu kita ingat selalu bahwa aku masih ada sampai hari ini. Aku bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih mempercayakan kehidupan itu kepada kita. Kedua, itu berarti Tuhan mau kita bekerja dengan lebih giat lagi. Bahwa waktu kedatangan Kristus itu sudah tidak lama lagi. Waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Apa yang kita boleh persiapkan dan kita bawa kepada Tuhan kalau Tuhan datang kali yang kedua. Gak tahu kita kapan Tuhan datang kali yang kedua, tapi pasti datang. Pasti datang. Kita lihat bencana-bencana makin hebat sekarang ini ya. Luar biasa. Lagi tenang-tenang tiba-tiba banjir bandang datang. Bayangkan saudaraku, kita lihat Malaysia itu begitu rapi gitu, kali dihantam banjir. Berapa banyak tuh kerugian, luar biasa. Orang-orang yang di Jawa Timur tuh meletus erupsi Gunung Semeru dan lain sebagainya. Ada isu lagi kita lihat akan gempa 9,8 akan terjadi. Melalui saintis yang melihat pergeseran bumi ini, pergerakan belum terjadi. Mungkinkah terjadi? Kita juga tidak tahu. Yang pasti bahwa engkau dan saya dihadirkan Tuhan di tengah zaman ini, waktu ini. Mari kita cepat-cepat kerja dengan giat buat Tuhan. Kalau tidak kita nanti menyesal. Ada kesempatan yang baik Tuhan berikan, kita pakai dengan sebaik-baiknya. Jangan banyak pakai waktu yang hal-hal yang hura-hura, yang boten-boten orang Jawa bilang, yang nggak penting, yang nggak perlu. Sekarang banyak sekali kita dipengaruhi oleh hal-hal duniawi ini yang begitu keras arus. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan.
Tuhan, Engkau berikan aku kesempatan. Aku mau kerja untuk Engkau dengan sebaik-baik. Cerita lagi sedikit. Karena saya di GKJ sudah cukup lama, 23 tahun saya pelayanan. Tapi hari ini saya sudah keluar dari GKJ, sudah 9 tahun yang lalu. Nah, waktu saya menjabat sebagai pembimbing pos, saya ingat sekali waktu itu kita ingin buka pos di Pontianak. Dengan segala pergumulan tantangannya, puji Tuhan, akhirnya pos itu dimulai. Hari ini di Pontianak itu sudah bangun satu gedung gereja yang kira-kira 20 miliar biaya, dan bangunan itu sudah jadi. Saudaraku, kalau saya boleh flashback sedikit, apakah ini pekerjaan manusia? Ini pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Jangan salah paham saudaraku, lihat GKY itu gereja kaya, gereja besar, bangun gedungnya gede-gede terus. Saya nggak mau tekankan itu. Itu nggak penting menurut saya. Yang paling penting itu apa? Yang penting itu adalah engkau dan saya hari ini masih tetap setia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh bagi Dia. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita boleh persembahkan itu bagi pekerjaan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga di Pontianak satu bangunan gedung gereja yang termegah, saya rasa katakan. Bukan GKY yang penting. Sekali lagi, jangan salah mengerti. Bukan GKY yang penting, tapi Kristusnya yang terpenting. Ini yang perlu ditekankan. Bapak Ibu, satu lagi cerita. Di Singkawang itu pelayanan sangat sulit untuk menjangkau orang-orang menjadi percaya Tuhan Yesus, sangat sulit. Tapi hari ini di Singkawang ada satu bangunan yang cukup besar, kalau nggak salah 3 atau 4 lantai. Itu adalah pelayanan di bawah Yayasan Kasih Yobel untuk pendidikan anak-anak yang tidak mampu bisa sekolah di sana. Hari ini kita lihat Tuhan bekerja dengan luar biasa di Singkawang. Saudaraku, saya sekali lagi, jangan salah paham. Bukan gedung gede yang saya mau tekankan, tapi saya mau lihat ada orang-orang Kristen yang cinta Tuhan, melihat kesempatan yang Tuhan berikan, apa yang kita bisa kerjakan dan lakukan sekarang ini, secepat-cepatnya bagi kemuliaan Tuhan. Akhirnya apa? Ada banyak masyarakat, anak-anak kecil yang gak bisa sekolah, gak bisa bayar, ekonomi mereka lemah, mereka bisa sekolah gratis. Hari ini kekristenan, berita Injil diberitakan seluas-luasnya. Saudaraku, Tuhan mau pakai kita semua. Amin. Tuhan mau pakai kita semua. Saya percaya di dalam diri kita ada potensi yang sangat besar yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita kerja bersama-sama. Di mana saja Tuhan beri kesempatan, kita kerjakan, kita kerjakan. Sehingga waktu Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kita sudah boleh bekerja dengan sungguh, menyatakan kasih kepada Tuhan yang sudah Tuhan berikan seluruhnya untuk engkau dan saya. Mari kita renungkan dan hayati itu bersama-sama. Hari ini kita boleh masih ada sampai hari ini bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur masih bisa menyembah Tuhan, berdekat pada Tuhan, membuka firman Tuhan, membaca dan merenungkannya. Tapi dia hanya berhenti sampai merenungkannya, tetapi melakukan dengan setia di dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kita sekalian. Tadi saya sekilas mendengar, di depan itu banyak sekali barang-barang keramik. Jadi penuh sekali di depan itu. Ya, macam-macam lah gitu. Jadi saya tanya sama saudara Yosua, wah ini tempat ini. Lalu saudara Yosua cerita, oh itu punyanya Muse, nanti untuk renovasi rumahnya Muse. Nanti Muse pindah rumah, ini dibongkar jadi lebih gede. Senang sekali saya dengar, senang banget. Artinya apa? Artinya Tuhan sedang terus memberkati apa yang Tuhan percayakan kepada kita bersama-sama. Amin. Amin. Semangat tadi. Kok lemes saudaraku? Aduh.
Jangan lemah, semangat dong. Waduh, Tuhan kasih kita kesempatan boleh bekerja di ladang Tuhan. Alangkah indahnya. Alangkah indahnya. Nah, bersyukur pada Tuhan. Semasa kita ada, Tuhan pakai kita untuk boleh melayani Dia, memuliakan Dia. Ada sejarah Tuhan, tapi ada sejarah yang Tuhan lakukan melalui engkau dan saya. Apa sejarah yang engkau dan saya lakukan bagi Tuhan? Mari kita gariskan, tandakan bersama-sama. Dimuliakanlah Dia. 2021 sebentar kita akan lewati. 2022 kita masuk ke segala pergumulan dan tantangan. Tapi percayalah, hati yang bersyukur pada Tuhan, hati yang percaya, hati yang menyembah pada Dia, hati yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Saya percaya ada banyak pekerjaan besar yang Tuhan percayakan pada kita sama-sama. Amin. Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Saya minta semua pimpin kita dalam doa. Bapa, kami bersyukur di penghujung tahun ini Tuhan mengingatkan kami kembali akan segala kebaikan dan kasih setia Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan jika kami merenungkan kembali akan hidup kami sepanjang tahun ini. Sungguh kami mengaminkan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Engkau selalu ada untuk kami. Amin. Dan anugerah-Mu, berkat-Mu cukup untuk kami. Tuhan, kami juga boleh diingatkan bahwa Tuhan punya rancangan bagi setiap kami. Biarlah Tuhan kami boleh mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru selalu bersama dengan Engkau dan juga senantiasa di dalam rancangan. Amin. Inilah kami, anak-anak orang-orang yang sudah Engkau panggil dan Engkau tebus. Amin. Dan pakailah kami menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, pimpin kami dalam memasuki tahun yang baru. Kami juga boleh memiliki visi yang daripada Tuhan, mengerti akan isi hati Tuhan, dan memiliki ketaatan untuk dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, kita bersyukur untuk firman-Nya yang sudah kita dengar. Kita boleh menerimanya untuk menjadi kekuatan kita di dalam menghadapi tahun yang baru. Kita akan meresponi terlebih dahulu firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita menaikkan pujian, Aku mengasihi Engkau Yesus. Sungguh kita mau merenungkan firman yang sudah kita dengar. Kita mau melakukan dalam kehidupan kita. Jangan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam
kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah kita mau hitung segala berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua. Biarlah kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Hitung berkat Tuhan satu persatu.